Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lu Eki Asari. Nah, dengan induk mahasiswa 0440500567. Pada kesempatan ini kita akan coba mengerjakan tugas satu mata kuliah Pancasila. Eh, saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, mulai dari awal kemerdekaan, kemudian Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Pertama, yaitu di awal kemerdekaan. Jadi rentang waktu antara tahun 1945 sampai dengan 1949. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara resmi melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Pada masa ini ditandai dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Kenapa? Karena waktu itu Belanda kembali ingin menjajah Indonesia yang mendompleng pasukan sekutu. Dalam pelaksanaannya, Pancasila dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perjuangan nasional. Namun karena kondisi politik dan militer yang belum stabil, penerapannya lebih bersifat simbolik dan perjuangan daripada pelaksanaan konkret. Jadi pada masa ini, Pancasila juga dijadikan sebagai semangat nasionalisme dan persatuan di tengah ancaman disintegrasi dan kolonialisme. Berikutnya, pada masa Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS, yaitu antara 1949 sampai tahun 1990, seperti kita ketahui bersama, berdasarkan hasil konferensi meja bundar pada tahun 1949, Indonesia berubah menjadi negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Konstitusi yang digunakan adalah Konstitusi RIS 1949, bukan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Konstitusi RIS, istilah Pancasila tidak secara eksplisit disebutkan, tetapi nilai-nilai Pancasila tetap terkandung dalam pembukaan dan isi konstitusi. Pancasila masih menjadi jiwa dan semangat bangsa, walau secara hukum tidak disebut sebagai dasar negara. Pada masa ini juga menunjukkan bahwa meskipun bentuk negara berubah, namun jiwa Pancasila tetap hidup dan sebagai fondasi moral bangsa. Berikutnya, pada masa demokrasi terpimpin, seperti kita ketahui bersama bahwa Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Pancasila kembali menjadi dasar negara secara resmi. Kenapa Presiden Soekarno mengeluarkan dekret? Dilatar belakangi oleh gagalnya konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru. Pancasila dijadikan dasar untuk sistem demokrasi terpimpin, tetapi interpretasinya sangat dipengaruhi oleh pandangan Soekarno. Munculnya konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai upaya mengintegrasikan tiga kekuatan sosial besar. Namun, penerapan ini menyimpang dari semangat asli Pancasila karena terjadi kultus individu dan pembatasan demokrasi. Pada masa demokrasi terpimpin, Pancasila dijadikan sebagai alat legitimasi politik, bukan lagi pedoman moral yang netral. Masa Orde Baru, yaitu interval tahun 1966 sampai 1998. Setelah peristiwa G30 SPKI tahun 1965, kekuasaan beralih eh, ke Presiden Soeharto yang mendirikan pemerintahan Orde Baru. Pemerintah berupaya memurnikan pelaksanaan Pancasila dari pengaruh komunisme. Pancasila dijadikan ideologi resmi
dan tunggal melalui ketetapan MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978 tentang P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Dilakukan penataran P4 di sekolah, kampus, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Namun dalam praktiknya Pancasila sering digunakan untuk melegitimasi kekuasaan dan membungkam kritik terhadap pemerintah. Pada masa Orde Baru ini, Pancasila berhasil menjaga stabilitas nasional, tetapi mengalami ideologisasi berlebihan sehingga kehilangan daya kritisnya. Selanjutnya, pada masa reformasi 1998 sampai sekarang, seperti kita ketahui bersama bahwa reformasi dimulai setelah jatuhnya Soeharto tahun 1998. Terjadi demokratisasi, desentralisasi, dan kebebasan berpendapat yang sangat luas. Pancasila kembali dipahami bukan sebagai doktrin kekuasaan, melainkan nilai-nilai moral dan etika berbangsa. Nah, pemerintah mendirikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk mengembalikan pemahaman Pancasila di era modern. Tetapi tantangan baru muncul, berupa liberalisme ekonomi, individualisme, intoleransi, dan disinformasi digital yang menguji konsistensi nilai-nilai Pancasila. Pancasila kini menjadi landasan moral dan ideologis dalam menghadapi globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa kehilangan jati diri bangsa. Namun, Pancasila belum konkret dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesimpulannya, dari masa ke masa Pancasila tetap menjadi dasar dan panduan bangsa Indonesia, meskipun penafsiran yang berbeda sesuai dengan konteks politik dan sosial. Tantangan ke depan adalah bagaimana mengamalkan Pancasila secara nyata dalam kehidupan modern agar tetap relevan dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih, itulah sedikit yang dapat kami sampaikan tentang sejarah Pancasila dari masa ke masa. Terima kasih, semoga tugas satu ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.